Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lagi bersantai di sini dengan Mas siapa ini? Maulana. Ya, dengan Mas Maulana. Kita lagi di depan kantor gubernur. Lagi di depan kantor gubernur Kalimantan Timur di sini bersama teman-teman. Nah, banyak teman-teman di sini. Nah, kita lagi santai-santai di sini. Kebetulan Mas Maulana ini beberapa waktu yang lalu, ada sebulan kah sudah? Lebih ya? 2 bulan. Ya, sekitar 2 bulan yang lalu mengalami musibah gitu ya? Iya, musibah. Pembacokan. Beliau ini kerja, sementara kerja mencari rezeki buat anak istri. Kerjaan beliau itu ojek online gitu. Iya. Pas di lampu merah kejadiannya ya? Kejadiannya di Simpang 4 lampu merah air putih. Ya, Nah, kayak apa itu? Itu kejadiannya malam sekitar setengah 2 dini hari, yaitu hari Minggu dini hari. Nah. Saya dapatkan orderan yaitu nasi goreng di daerah Suranata. Ya. Habis itu ketika sudah selesai orderan itu, saya mau mengantar ke daerah Juanda. Iya. Karena dekat aja saya mau antar, walaupun malam kan, jadi dekat. Setelah saya keluar dari warung nasi goreng itu, tiba-tiba si pelaku ini ada di samping saya mengendarai motor. Oh, sama-sama naik motor ya? Ya. Habis itu dia marah-marah ke saya. Ya jelas. Tanpa sebab ya? Tanpa sebab. Saya kan sudah pribadi ini tidak punya musuh. Iya. Tidak ada orang pernah punya masalah sama orang lah. Iya. Tiba-tiba di samping saya ini ngomel-ngomel ke saya. Ngomel-ngomel bawa nama komunitas Grab. Ini nama saya kan ojol, saya ini ojol Grab. Oh iya. Jadi dia bawa komunitas Grab. Pertama saya tidak saya hiraukan, saya biarkan aja dia ngomel, karena saya tahu dari mimik wajah dia itu bahwa dia ini kadang dalam pengaruh minuman keras. Iya. Minuman keras. Setelah saya lihat, baru ya saya coba komunikasi lah di jalan. Saya tanya lagi komunitas mana. Iya. Karena banyak komunitas di Samarinda ini, komunitas Grab ini. Iya. Dia tetap marah, udah jelas. Akhirnya saya biarkan lah. Saya belok, dihalangilah saya motor. Dihalanginya, otomatis saya terturun dari motor juga kan. Iya. Saya tanya baik-baik lagi ke pelaku. Pelaku bagaimana ini? Ini komunitas yang mana? Siapa? Dia termarah, bilang saya ini gak usah banyak mulut kamu kasih tahu aja. Ya kalau saya kasih tahu kan banyak komunitas ini. Iya. Akhirnya dia melayangkan pukulan ke saya. Melayangkan pukulan ke saya berusaha menghindar. Pas saya menghindar, wah, saya pikir nih orang nih kayaknya memang mabuk, daripada saya harus melawani, benar saya pergi, karena saya punya orderan nasi goreng yang harus saya antar. Iya, nih. diantar ya. Iya, pas saya pergi dia tuh kan kira dia ini saya majuin dia mundur agak jatuh. Habis itu dia tuh otomatis dia berdiri sambil narik senjata tajam dia. Ketika dia narik senjata tajam itu, karena agak gelap di Simpang 4 itu kan, saya kira itu besi biasa. Iya. Karena senjata tajam itu mengarah ke kepala saya. Iya. Saya tangkap lah. Pas saya tangkap, ditariknya besi anu parang itu. Iya. Ditariknya, kaget saya lihat ternyata tangan saya ini udah belah. Iya, ya terbelah ya. Terbelah. Jadi beliau ini ditimpas, ini tangannya nih. Ini bekasnya ini kiri kanan ya. Dan ini yang kiri bekas timpasan, dan yang kanan yang ini. Beliau tuh punya tanggungan anak sama istri, ini di depan kita juga nih. Anaknya sama istrinya. Dia lagi mencari rezeki, namun kena musibah. Cuman masalahnya sekarang itu Si pelaku
si pelaku telah dinyatakan gimana? si pelaku telah dinyatakan secara hukum mengalami gangguan jiwa. Jadi ada kemungkinan tidak diproses hukum ya. Ya, secara hukum dibacakan bahwa si pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mengalami gangguan jiwa berat. Jadi seperti itu. Sedangkan beliau ini masih punya hutang di rumah sakit. Hutang rumah sakit tidak ada, tapi tidak ada. hutang dengan orang ada. Berapa biaya rumah sakit hari itu semua? Untuk biaya pengobatan itu keseluruhannya 26.700.000. Jadi 26.700.000 itu ongkos selama di rumah sakit ya. Ya, selama 4 hari. Jadi itu ngutang ke beberapa orang untuk bayar biaya rumah sakitnya. Belum lagi ini biaya terapi. Ya. Saya itu sekarang ini aja kalau mau kerja bawa motor aja susah ya. Susah, sedangkan ada anak, ada istri, bahkan rumah nyewa kah? Rumah nyewa, anak istri mau makan, bagaimana caranya mau cari makan gitu kan? Iya. Jadi otomatis butuh waktu lama untuk kesembuhan tangan ini karena ini pernah mencoba bawa motor ya, tapi malah bengkak ya. Bengkak, tapi bisa juga bawa motor bisa, tapi tidak bisa tahan lama karena dia mengalami nyeri langsung. Nyeri di tangan ya. Jadi beliau ini cuma mau mencari keadilan. Kalau bisa diproses hukum. Ya, sampai ke proses pengadilan lah. Iya. Lebih jelas. Karena saat ini masih cuman sampai di polisi aja ya. Iya, di kantor polisi dibacakan. Cuman sampai di kantor polisi, belum sampai di pengadilan. Tidak ada sampai di pengadilan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi ya kita ya dibilang kecewa ya tetap kecewa, dibilang terima dengan proses hukum ya harus diterima karena hukum kan menetapkan. Kekecewaan kami adalah kenapa harus dibacakan di kantor polisi. Ya, kenapa tidak sampai ke kejaksaan pengadilan gitu kan? Jadi, kami hanya mau keadilan. Beliau ini mau mencari rezeki, tidak bisa, tapi sementara pelaku tidak diproses. Terus sekali dia pelaku hanya dibawa ke rumah sakit jiwa dan tidak ada tanggung jawab lah pihak keluarga ke kita bagaimana melihat keadaan si korban nih yang telah dilakukan pelaku terhadap korban, yang cukup merugikan korban, yang tidak bisa bekerja mencari nafkah untuk anak istri, tanggungan banyak, tidak diperhatikan. Ya keluarga tidak ada tahu menahu, hanya taunya mengasihkan uang tali asih yang ya tidak sesuai gitu ya. Iyalah, tidak sesuai. Tapi daripada kami secara pribadi ya saya tolak tali asih itu. Saya kembalikan lah, cari baik-baik lah. Oh, sudah dikembalikan? Saya kembalikan juga secara baik-baik, saya kembalikan ke pihak pengacaranya. Jadi biar tahu saya tidak terima, saya tidak ambil uang tali asih dari pihak keluarga. Iya. Karena tidak sesuai gitu ya. Iya, karena kan kita nih tanggung jawab, harusnya ada tanggung jawab dari pihak keluarga, lihat dari korban harus menanggung biaya operasi, biaya perawatan yang tidak sedikit gitu. Sedangkan kita ini hanya seorang ojek online berpenghasilan paling banyak sehari 150, yang sedikitnya bisa dapat cuma 50, itu aja. Itu sebenarnya gimana ya proses hukumnya nih? Bingung ya jadinya. Ya pasti dia tuh ya tetapnya tidak bisa diproses hukum karena yang mengalami gangguan jiwa berat dari proses hukum. Ya bagaimana, saya juga bingung juga sudah.
Jadi yang jelas dari keluarga korban kecewa, sudah punya utang karena membayar biaya rumah sakit itu dari hutang, dan tidak bisa sekarang lagi kerja, tidak bisa kerja karena tangan bengkak di saat bawa motor. Oke lah, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa diproses, itu aja permintaan kita ya. Semoga bisa diproses, jangan berhenti sampai di sini ya. Ya, nanti kalau kedepannya gue berharap tuh semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti saya. Takut nanti depannya lagi ada lagi, ini kan sangat repot nih. Saya aja ini aja proses hukumnya aja sampai di sini aja dianggap sakit jiwa. Lagi kedepannya Allahu alam apa yang terjadi dengan orang-orang lain, apapun yang ojol-ojol lain kita nggak tahu itu. Ya jangan sampai pelaku ini dibebaskan lagi, menimpa lagi ke orang lain. Orang lain. Terima kasih banyak Mas waktunya ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan tangannya cepat sembuh, karena ini katanya ini proses tangannya penyembuhannya ini sekitar 1 tahun ya. 1 tahun baru bisa sembuh karena pernah mencoba bawa motor malah bengkak ya. Iya, bengkak dan nyeri-nyeri lah. Iya. Jadi kalau kadang bawa motor juga ya nggak bisa lama. Iya ya. Karena dia nyeri gitu, harus terapi lagi sendiri, pelan-pelan untuk menangkan nyerinya gitu lah. Oke lah Mas ya. Ya. Terima kasih banyak waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.